Lah di finalnya ini dia tuh dapat medali emas. Wow, keren banget medali emas guys. Terus ada 8 prestasi. Gila, skor TOEFL-nya Kak Salsa ini 550. Wow. Kembali lagi bersama saya Berliana Farah di podcast Semaris. Jadi kali ini nih kita kedatangan tamu yang spesial. Tapi wait. Tunggu. Belum tanya kabar ya guys ya. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Pada sehat semua kan? Gimana kabarnya keluarga, temen atau pacar ini? Enggak. Gimana nih? Semoga tetap selalu dalam lindungannya ya. Dengar-dengar nih guys ya, COVID-19 semakin mereda ya. Tapi gimana juga meskipun COVID-nya mereda, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya guys ya. Tetap mencuci tangan, menggunakan masker dan berjaga jarak. Apalagi berjaraknya dengan yang bukan mahram. Oke guys, langsung aja guys. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat duper hebat. Siapa lagi kalau bukan Kak Salsa. Hai Kak, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tenang. Boleh diperkenalkan dulu dong Kak Salsa ini. Jadi ini Kak Salsa guys. Kenalan sendiri dong. Hai teman-teman di rumah. Jadi nama aku Salsa Bilananda. Biasanya dipanggil Salsa. Kebetulan sekarang aku lagi belajar di kelas 12 MIPA 1 SMA Nurus Jember. Wow, jadi guys, kenapa sih tadi aku kok bilang bahwa tamu kita sekarang ini super duper hebat. Jadi langsung aja dibacakan achievementnya nih, pencapaiannya. Yang pertama nih ada medali perunggu BSC POSI guys. Terus yang kedua nih ada medali perak Brilliant Translation English Competition. Terus dia juga pernah juara 5 e-thinking skill competition. Terus ada nih, dia tuh ikut POSI Got Talent 2021. Terus pertama dia tuh dapat medali perak guys. Terus masuk final. Lah di finalnya ini dia tuh dapat medali emas. Wow, keren banget medali emas guys. Terus nih ada medali emas lagi di KSI POSI guys. Terus nih ya guys ya, ada medali emas lagi di Hardiknas Competition. Terus selanjutnya ada medali perak NSC POSI 2021. Wow. Gila guys, ada 8 prestasi. Gila Kak, kok bisa sih Kak ini? Aduh, banyak sekali. Tapi kalau dilihat Kak nih ya, ada 8 prestasi semuanya bahasa Inggris Kak ya? Iya bener banget. Kok bisa sih Kak minat di bahasa Inggris gitu loh Kak? Jadi sebenarnya waktu dulu SD aku tuh bener-bener gak bisa yang namanya bahasa Inggris. Selalu remedi lagi. Terus akhirnya waktu SMP kelas 9 aku mulai bertekad gimana caranya aku tuh bisa gak remedi lagi di namanya bahasa Inggris. Dan akhirnya bakatku di bidang bahasa Inggris ini bener-bener terfasilitasi banget dan dikembangkan di SMA Nuris ini. Oh, bahasa Inggris di SMA Nuris. Kalau boleh tahu Kak nih ya, di SMA Nuris nih bahasa Inggrisnya yang difasilitasi ada apa aja sih? Mungkin ekskulnya bisa jadi. Jadi di SMA Nuris sendiri ini ada 3 ekskul berbahasa Inggris. Yang pertama ada public speaking, yang kedua ada TOEFL, dan yang terakhir adalah English Conversation Club. Kebetulan aku dari kelas 1 SMA sudah ikut yang namanya TOEFL. TOEFL? Ya. Jadi kakak ikut TOEFL? Iya. Oh my god. Kalian tahu nggak sih guys TOEFL itu apa? Tahu nggak? Apa sih Kak TOEFL itu Kak? Jadi TOEFL sendiri itu adalah sebuah tes yang diadakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris. Jadi itu guys, bagi kalian yang belum tahu TOEFL itu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa. Bahasanya itu bahasa Inggris. Ya bener banget. Terus kenapa sih kok Kak Salsa ini lebih minat ke TOEFL-nya itu?
Sebenarnya dari dulu aku lebih suka ngerjakan soal dan talking in front of public. Jadi ya aku lebih milih TOEFL lah ya. Oh, jadi Kak Salsa ini lebih milih TOEFL guys dibandingkan public speaking atau English conversation yang disediakan di SMA nulis itu. Tapi ini Kak ya, Kak Salsa lebih milih untuk mengerjakan soal dibandingkan public speaking in front of public. Tapi bukan berarti Kak Salsa ini nggak bisa kan ya? Kalau misalkan disuruh untuk berbicara di depan umum gitu, bisa kan pastinya Kak Salsa? Of course I can, because di TOEFL sendiri kita juga belajar yang namanya presentasi. Kita pasti presentasi tentang materi yang diajarkan di TOEFL itu. Jadi ya pasti bisa lah ya. Jadi TOEFL itu selain diajari untuk belajar atau mengerjakan soal bahasa Inggris, di sana juga diajari untuk public speaking, ya Kak Sal? Ya bener banget. Jadi gitu guys ya, untuk kalian yang belum tahu TOEFL, sedikit penjelasan lah tentang TOEFL itu sendiri. Terus selanjutnya nih Kak ya, kan kalau nggak salah di TOEFL itu dibagi beberapa part, bener nggak Sal? Iya bener banget. Lah, kalau boleh tahu partnya apa aja sih Kak di sana? Jadi TOEFL sendiri itu ada 3 part. Yang pertama ada listening section, structure, dan juga reading. Kalau boleh tahu, Kak Salsa lebih minat di mana antara 3 itu tadi? I really like listening section karena dari awal aku bener-bener suka yang namanya dengerin sesuatu, baik itu dengerin radio, music, ataupun podcast. Jadi Kak Salsa itu lebih suka dengerin musik atau podcast. Dan kali ini Kak Salsa jadi bintang tamu kita di podcast. Wow. Jadi gitu guys, kita harus punya mimpi. Gak hanya cuma dengarkan. Kalau ada yang diminati, berarti ada yang gak diminati dong Kak? Iya pasti yang ada. 2 itu how? Jujur aja sih aku kurang suka sama yang structure section. Jadi structure section ini ada 2 part. Yang pertama itu adalah written expression, yang satu ada error analyzing, dan aku kurang suka sama yang error analyzing karena dia pada dasarnya mencari kesalahan suatu kalimat. Jadi pada dasarnya itu error analyzing ini mencari kesalahan suatu kalimat ya kan, dan aku tuh bener-bener nggak suka sama yang mencari kesalahan, apalagi mencari kesalahan orang lain ya kan. Iya bener sekali. Ngapain juga sih Kak mencari kesalahan orang lain itu? Nggak penting. Mendingan nih ya mencari potensi atau bakat dari setiap pribadinya. Bener nggak? Bener banget. Iya, jadi kayak Kak Salsa ini tadi kan Kak Salsa sudah sedikit menceritakan kisahnya. Kok dulu SD dia itu sering remedi bahasa Inggris, terus karena SMP dia itu punya semangat lagi dan dia itu ingin mencari potensinya, dan akhirnya SMA dia bisa mencapai suatu target yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Jadi terus apalagi Kak ya nih? Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Kak Salsa ini minat di TOEFL? Jadi sebenarnya aku udah join TOEFL ini semenjak kelas 10 SMA, dan ya alhamdulillah sekarang dapat kemampuan yang cukup di bidang TOEFL sendiri. Dari 1 SMA. Ya. Jadi Kak Salsa ini ikut TOEFL dari kelas 1 SMA dan sekarang kelas 3 SMA ya Kak? Ya bener banget. 3 tahun belajar memperdalami TOEFL. Wow, makanya ya Kak ya, Kak Salsa ini bisa dapat skor yang sangat-sangat memuaskan. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih guys ya, skor TOEFL-nya Kak Salsa ini nih, tak kasih tahu. Jadi skor TOEFL-nya Kak Salsa ini 550. Wow. Itu di atas 500 loh guys. Keren banget, gila. Ini santri SMA Nuris. Gila, keren. Kok bisa sih Kak? Boleh dong diceritakan perjalanannya Kak Salsa itu dapat nilai sangat memuaskan gitu. Gimana? Alhamdulillah sebenarnya aku juga sering ke Texas. Jadi selain karena minat atau niatnya Kakak Salsa sendiri dan dukungan dari orang lain, ternyata fasilitas dari sekolah itu juga penting ya Kak ya? Iya bener banget. Apalagi tentornya tadi katanya Kak Salsa itu sangat memadai ya? Iya. Atau berpengalaman juga ya? Wow, keren. Dan bahkan aku pernah dengar dari Kak Osku sendiri, katanya kita tuh eman banget dan sayang banget kalau misalkan kita tuh nggak dapat 1 juara pun di SMA Nurse Jember sendiri, karena selain fasilitasnya yang sangat memadai, kita benar-benar dikasih tentor yang sangat berpengalaman. Alhamdulillah. Jadi
Bangga dong ya Kak pastinya jadi santri Nuris itu ya. Pastinya. Alhamdulillah tuh guys, SMA Nuris nih. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Kak Salsa ini kan santri. Santri itu terkenal dengan kepadatan dalam kesehariannya di pondok ya Kak ya. Bener banget. Apalagi ada menghafal kitab, terus ada apa lagi Kak? Ada Belajar untuk formal. Terus yang juga jadi pengurus. Oh iya Kak Salsa ini pengurus ya Kak ya. Alhamdulillah iya. Jadi pengurus apa Kak, kalau boleh tahu Kak? Jadi aku itu adalah pengurus keamanan di Daltim. Wow, pengurus keamanan, apalagi nih pengurus keamanan pastinya sibuk banget ya Kak ya. Ya lumayan. Kalau boleh tahu sih, antara menghafal, terus belajar formal, terus mengabdi pada pondok jadi pengurus tadi, terus sama berprestasi, gimana sih caranya Kakak ini bisa membagi waktunya Kakak? Jadi sebenarnya kalau kita emang udah niat dari awal, gimana pun caranya kita pasti ngeluangin waktu buat belajar ya kan. Benar-benar. Nah, aku tuh mencari waktu-waktu di mana aku tuh bisa belajar, biar aku bisa mendalami juga bakat-bakat dan minat-minatku. Lagi kalau di SMA Nusa Jember ini kan ada waktu buat ekskul sendiri, dan aku bener-bener ngemanfaatin waktu itu buat belajar yang namanya bahasa Inggris sendiri. Jadi Kak Salsa ini selain memang niat mencari waktu, juga berarti memang menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mengasah keterampilan atau kemampuannya dalam bahasa Inggris ya Kak? Iya benar banget. Terus selanjutnya, kalau dipikir-pikir Kak ya, nah kalau boleh tahu nih Kak ya, kan kalau mondok sama sekolah di luar, kalau dipikir-pikir itu lebih senengan di sekolah luar nggak sih Kak? Iya Sekolah sih. negeri terus gitu. Kenapa sih kok Kak Salsa ini lebih milih mondok? Menurutku sih kalau misalkan kita emang sekolah di luar, kita emang benar dapat senang-senangnya. Nah, tapi satu hal yang plus dari pondokan adalah kita tuh bisa lebih dekat sama Yang Maha Kuasa, bisa lebih mendalami agama juga. Saat itu kita juga lebih fokus belajar karena kita nggak bersentuhan sama gadget gak sih? Benar. Jadi Masya Allah banget ya Kak Salsa ini ya guys ya. Selain karena ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, ya kita juga di sini kan pastinya juga nggak bisa megang gadget. Jadi kita itu lebih menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau boleh tahu nih, kita lebih ke personality-nya Kakak. Benar nggak sih Kak personality? Iya, benar. Idolanya Kakak siapa nih Kak? Sebenarnya aku tuh bener-bener suka banget sama Mr. Tian karena setiap kali beliau ngajar selalu memberi kita tuh motivasi gimana caranya biar kita tuh nggak pernah down, dan itu bener-bener ngebangkitin semangatku buat belajar baik itu dalam bahasa Inggris ataupun pelajaran lainnya. Mr. Tian, boleh dong Kak sapa Mr. Tian kalau misalkan Mr. Tian lihat video kita kali ini. Mr. Tian, terima kasih banget buat motivasi saya jadi murid yang semangat dalam belajar. Alhamdulillah. Jadi Mr. Tian, Salsa ini lebih semangat belajar karena jenengan. Terus selanjutnya nih, idola sudah. Oh benar, cita-cita. Boleh tahu cita-citanya Kakak? Cita-citanya Kakak Salsa ini apa sih? Kamu tadi kan bahasanya bahasa Inggris, terus TOEFL. Apa memang Kak Salsa ini bakal ngambil jurusan yang berkaitan dengan bahasa Inggris juga? Enggak tentunya. Enggak Kak? Ya, jadi sebenarnya aku pengen banget jadi dokter, apalagi dokter bedah, Subhanallah. karena aku pengen bisa bantuin orang lain, apalagi di bidang kesehatan. Jadi Kak Salsa ini minatnya di dokter ya Kak ya? Tapi memang bahasa Inggris itu penting banget loh Kak di dokter. Pastinya, nggak cuma di Iya. dokter, bahkan di jurusan lain pun kita juga pasti butuh yang namanya bahasa Inggris. That's why Kakak ini memperdalami bahasa Inggris supaya lebih dekat dengan apa sih jurusannya Kakak gitu mungkin ya Kak ya? Ya, gitulah. Nah, idola sudah, cita-cita sudah. Kembali lagi nih Kak tentang TOEFL dan bahasa Inggris. Gimana sih tips and triksnya untuk belajar bahasa Inggris? Awalnya kan aku emang bilang nggak suka bahasa Inggris, cuma aku udah mulai suka semenjak aku juga sering dengerin yang namanya lagu bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris, dan juga aku sempat suka yang namanya baca novel atau komik dalam bahasa Inggris. Wow. Dan itu bener-bener ningkatin kemampuan berbahasa Inggris. Jadi ada dengeran musik, menonton film, dan juga membaca novel tuh guys.
Jadi bagi kalian tuh ya yang ingin bisa belajar bahasa Inggris, ingin bisa bahasa Inggris kayak Kak Salsa ini, bisa tuh digunakan tips and triknya. Oke Kak, untuk selanjutnya nih, gimana sih caranya untuk senang? Mungkin tadi tips and triknya untuk belajar kan. Kalau sekarang biar seneng tuh, gimana Kak? Jadi sebenarnya kalian bisa mikir di dalam pikiran kalian, harus tanamin kalau bahasa Inggris itu gampang banget, dan juga kita harus membiasakan itu di kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau di dalam tim sendiri sih ada yang namanya kamar bahasa. Tiap hari kita tuh bisa menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab sesuai bidangnya masing-masing, dan itu bener-bener ningkatin kemampuan berbahasa kalian. Jadi tuh guys, untuk senang bahasa Inggris, tanamin dalam pikirannya kalian kalau bahasa Inggris itu sangat mudah. Terus biar untuk menambah vocab mungkin ya Kak ya. Untuk menambah vocab itu kalian bisa menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian ya gitu. Oke, nih Kak, pertanyaan nih. Kalau misalkan nih Kak Salsa suruh milih antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mana yang bakal Kakak pilih nih? Sama-sama penting gak sih? Iya sih. Mereka sama-sama penting dan juga sama-sama harus diutamakan. Jadi Kak Salsa? Bahasa daerah dilestarikan, bahasa Indonesia diutamakan, dan bahasa Inggris harus dikuasai. Wow, keren banget tuh. Bener, apa kata Kak Salsa, kita harus bisa menyikapi 3 hal. Yang pertama, melestarikan bahasa daerah. Yang kedua, menguasai bahasa asing. Dan yang ketiga adalah mengutamakan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan sih, lebih ke kayak harapan dan kesannya Kak Salsa untuk nulis, untuk Kak Salsa sendiri mungkin boleh dikasih tahu dong ke pemirsa. Harapan buat aku sendiri, yang pertama aku berharap kedepannya aku bisa berkembang lagi. Amin. Dan juga lebih baik dari sekarang. Amin. Kalau harapan buat terus sendiri sih, kedepannya semoga makin maju, makin sukses. Amin. Dan santri-santrinya semakin berkembang dan lebih maju lagi. Gini kayak Kak Salsa nanti ya, kalau ada calon-calon Kak Salsa lagi yang mungkin nilai TOEFL-nya nanti bisa mencapai 600 plus mungkin ya Kak. Amin. Aku sih berharapnya ada yang bakal lebih baik dari aku. Ya amin. Pasti ada kok Sa. Oke. Sudah dong. Podcast kita kali ini sudah selesai Kak. Ya. Jadi karena waktunya sudah mau habis memang ya Kak ya. Sayang sekali kita harus berpisah. Gini dong Kak. Gini biar sosit. Ya sudah deh. Penutupan. Terima kasih pemirsa, teman-teman di rumah yang sudah melihat kita tadi perjalanan Kak Salsa, bagaimana bisa mendapatkan nilai skor yang 550 itu sangat-sangat memuaskan. Alhamdulillah. Jadi gitu guys, mungkin tadi ada sedikit motivasi, sedikit inspirasi atau sedikit kegak-jelasan dari kita, mohon dimaklumi lah ya guys ya. Oke guys, sayang sekali waktu podcast kita telah berakhir di sini. Semoga harapan Kak Salsa dapat terwujud. Amin. Juga untuk teman-teman di rumah, semoga podcast kita kali ini dapat menginspirasi kalian, juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap stay tune di channel Semaris TV ya Kak ya. Ya benar. Karena bakal ada video-video yang lebih menarik lagi dari ini. Jangan lupa like, share, and comment this video. That's right. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.